Dan inilah momen yang begitu membekas dalam ingatan Pak Budi. Lah, gimana gak kaget? Firman diminta menyembelih anak kambing, yang ternyata anak kambing itu adalah anaknya sendiri. Astaga man, benar-benar hati saya menangis. Anak kecil tak berdosa harus meregang nyawa menjadi tumbal demi harta kekayaan diri sendiri. Halo YouTube, dan selamat datang kembali di Cerita Misteri ID. Apa kabar kalian? Saya harap kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini gue punya kisah mistis pesugihan yang bikin hati tercabik-cabik. Gimana gak nyesek, anaknya sendiri ditumbalkan. Narasumber yang bernama Pak Budi menceritakan ketika beliau mengantar temannya buat melakukan pesugihan yang katanya tanpa tumbal. Namun ketika melakukan ritual pesugihan, pelaku harus menyembelih seekor anak kambing. Tapi yang terlihat oleh si narasumber, anak kambing itu merupakan anak temannya sendiri. Lantas bagaimana kelanjutannya? Dan cerita misteri pun dimulai. Dasar gila, kata Pak Budi. Matanya masih menatap ke sana kemari, seolah membayangkan peristiwa yang membekas di ingatannya. Gila kenapa sih Pak? Tanyaku. Lah gimana gak gila mas? Anaknya sendiri disembelih gara-gara mau kaya. Obrolan di warung kopi dekat rumah ini semakin membuatku penasaran. Hingga awalnya wajah Pak Budi terlihat tenang, menjadi berubah karena tak nyaman harus menceritakan kejadian mengerikan itu. Tatapannya lurus ke depan, seolah sedang mengumpulkan potongan cerita yang sudah lama terjadi. Hingga akhirnya Pak Budi mengatakan sesuatu. Kamu ngerti daerah ini? Ya, di sana tempat kejadiannya. Di sini gue nggak jelasin nama daerahnya ya, selain kurang baik dan takut terjadi kesalahpahaman. Cerita pesugihan ini bermula sekitar tahun 2000-an. Kala itu Pak Budi masih bekerja di daerah yang dimaksud. Nah, di sana juga Pak Budi kenal dengan Firman, teman satu kantornya. Tapi setelah di PHK, Pak Budi sudah tidak bertemu lagi dengan Firman. Namun selang beberapa tahun, Pak Budi kedatangan tamu yang tidak lain adalah Firman. Di sini Firman bercerita kalau dia habis mengalami kerugian besar sampai ditinggal istrinya, dan sekarang dia hidup bersama dengan anaknya. Terus yang lebih ngenesnya lagi, Firman yang sekarang jauh berbeda. Badannya terlihat kurus dan tidak terawat. Mungkin karena banyak pikiran. Permisi Pak Budi, saya datang jauh-jauh dari kampung ingin menemui Bapak. Karena hanya Pak Budi yang bisa membantu saya. Terang Firman yang membuat Pak Budi kebingungan. Maksud kamu apa man? Jadi saya minta Bapak untuk antar saya ke orang pintar yang bisa bantu buat pesugihan. Istilahnya maksud kedatangan Firman ini untuk pesugihan. Saya sudah tidak kuat hidup melarat. Saya mau kaya Pak. Terang Firman bercerita kepada Pak Budi. Pak, saya sudah gak punya apa-apa. Rumah, mobil sudah saya jual. Saya sudah sakit hati Pak. Pokoknya Pak Budi harus bantu saya. Habis ini Bapak antar saya ke daerah sana. Bapak tahu kan tempatnya. Kamu itu istighfar man, jangan main-main. Pesugihan itu resikonya nyawa man. Jawab tegas Pak Budi mendengar ucapan Firman tadi. Tapi amarah dan nafsu dalam diri Firman seakan membulatkan tekadnya untuk pesugihan. Dia sudah tidak peduli lagi dengan nyawanya. Setelah dibujuk dengan memohon, Pak Budi dengan berat hati mengiyakan permintaan Firman untuk diantar. Baiklah, kita jalan jam 7 malam, persiapkan dirimu. Dan tepat setelah azan maghrib, mereka berdua pun mulai bergerak menuju tempat pesugihan yang dimaksud. Perjalanan yang begitu sunyi karena mereka paham akhir dari perjalanan ini hanya ada kematian. Setelah menempuh 4 jam perjalanan atau sekitar pukul 11 malam, mereka berdua pun tiba di sebuah pemukiman di tengah hutan. Belum juga melangkah,
mereka berdua sudah disambut bau kemenyan yang entah dari mana asalnya. Sepertinya warga sini sudah biasa dengan aroma kemenyan. Lain halnya dengan mereka berdua yang malah ketakutan. "Gimana? Kamu masih mau nyugi, Man? Angker begini?" tanya Pak Budi coba merubah pendirian temannya itu. "Yakin, Pak? Saya yakin." "Ya sudah, kita coba tanya salah satu warga." Setelah bertanya kepada warga, Pak Budi dan Firman diarahkan ke salah satu rumah di sudut kampung. Rumah sederhana dengan anyaman bambu sebagai temboknya. "Silakan masuk, Pak. Ini rumah Simbah yang tadi Bapak tanyakan." "Makasih banyak ya, Mas, sudah mau antar kami." "Sama-sama, Pak. Saya undur diri ya, Pak." Setelah dipersilakan masuk, Pak Budi hanya terdiam melihat isi rumah yang penuh dengan pusaka dan barang klinik. "Saya Budi, Pak, dan ini Firman teman saya. Jadi maksud kedatangan kami ini..." "Ya, saya mengerti. Silakan duduk kamu." Simbah menunjuk wajah Firman, meminta dirinya duduk di dekatnya. Pak Budi paham dan mundur untuk memberikan ruang bagi Firman. Di sini, Firman mulai ditanyakan tentang kesanggupannya dalam melakukan ritual pesugihan. Selama di dalam rumah, Simbah nampak aneh. Tidak sekalipun dia menatap kami secara langsung. Dan kejadian makin bertambah aneh. Ketika Firman dan Mbah bicara, Pak Budi tidak dapat mendengar pembicaraan mereka, sedangkan jarak mereka tidak jauh. Lalu, mata Pak Budi seperti diarahkan ke arah luar rumah, seperti ada sesuatu di sana, tapi hanya ada kegelapan. Dan ritual pun akhirnya dimulai. Firman nampak memakan sesuatu dengan sangat lahap. Padahal yang Pak Budi lihat, Firman memakan bangkai tikus bersama dengan belatungnya. Pak Budi ingin berteriak, tapi dia tahu akan resiko jika berani mengganggu ritual pesugihan ini. Dia hanya menahan mual karena tak sanggup melihat Firman yang terus mengunyah dengan lahap. Santapan malam itu ternyata belum selesai. Kini Firman membuka bungkusan daun pisang berisi jeruan hewan yang juga sudah membusuk dengan bau menyengat. Tapi Firman tetap memakannya dengan lahap. Aneh memang, kenapa Firman seperti itu? Pak Budi yang tak sanggup lagi akhirnya coba keluar rumah karena mau muntah. Tapi belum juga dia melewati pintu rumah, dua sosok tinggi besar dengan mata menyala menghadang langkah Pak Budi untuk keluar. Pak Budi coba kembali ke dalam. Dia takut malah mengganggu ritual pesugihan Firman. Di dalam, Firman yang sudah memakan hidangan menjijikan itu nampak tersenyum bahagia dengan tatapan yang kosong. Bibirnya tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya senyum mengerikan yang dia tunjukkan. Pak Budi hanya mengikuti proses pesugihan itu yang kini harus dilakukan di luar rumah. Dan inilah momen yang begitu membekas dalam ingatan Pak Budi. Lah, gimana gak kaget? Firman diminta menyembelih anak kambing, yang ternyata anak kambing itu adalah anaknya sendiri. Apalagi ketika anak kambing itu berteriak embe, embe sambil meronta-ronta. Tapi dalam pandanganku, itu bukan anak kambing, tapi anaknya sendiri. Gak sanggup melihat kejadian itu. Astaga man, benar-benar hati saya menangis. Anak kecil tak berdosa harus meregang nyawa menjadi tumbal demi harta kekayaan diri sendiri. Batin Pak Budi menjerit. Ketika kejadian itu, Pak Budi tidak dapat melakukan apa-apa. Mau teriak, coba menyadarkan Firman. Suaranya hilang seakan ditahan sesuatu. Apalagi di depan, samping dan belakang ada makhluk-makhluk mengerikan yang menatap kami. Bahkan ada makhluk yang menari seakan bahagia ketika Firman menyembelih anak kambing itu. Batin Pak Budi menyesal telah mengantar Firman ke tempat ini. Saya nyesel ngantar kamu man, dan mungkin saya ikut berdosa karena mengantarmu ke sini. Benar-benar menyesal, ingin rasanya ku hantam kepalamu agar sadar man, teriak batin Pak Budi sambil memejamkan mata. Dalam keadaan takut dan gemetar, Pak Budi coba kembali membuka mata yang kini dibalas tatapan mengerikan dari Simbah, yang seperti tahu dengan apa yang tadi diucapkannya. Dan akhirnya ritual pesugihan itu pun selesai. Dengan cepat Pak Budi meminta Firman untuk pulang.
tanpa menceritakan apa yang tadi dia lihat. Di perjalanan, mereka hanya terdiam tanpa mengucapkan apapun. Yang terdengar hanya suara jeritan anak kecil meminta tolong di telinga Pak Budi. Belum juga mereka sampai di depan gang, sudah banyak warga. Ketika ditanyakan, salah satu warga mengatakan bahwa anak Firman telah meninggal dunia dan meninggalnya mendadak tanpa sebab. Mendengar itu, Pak Budi hanya diam karena tahu penyebab kematiannya adalah Firman yang telah menumbalkan anaknya. Firman lalu berlari coba mengangkat anaknya yang telah mati. Tak henti-hentinya Firman menangis melihat mayat anaknya. Pak Budi hanya diam sambil mengutuk kelakuan temannya itu. Itu karena perbuatanmu sendiri, Man. Gumam Pak Budi sambil berlalu pergi tanpa berpamitan dengan Firman. Dan sampai sekarang saya tidak mendengar kabarnya lagi. Entah dia mati menjadi tumbal atau hidup bergelimang harta dari pesugihan. Semiskin-miskinnya hidup saya lebih baik hidup seperti ini daripada harus menukar akidah dan iman saya. Miskin bukan pilihan, kaya juga bukan keberuntungan. Kita bisa mengubah hidup dengan bekerja keras dan beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kita jika kita dekat dengannya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan cerita misteri pun selesai. Terima kasih.